Ya dan jangan main di sini. Tuhan terkenalkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Kita angkat lagi nih sekali lagi. Saya minta semua jemaat makin berdiri. Sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Syukur. Aku bersyukur hanya bagimu Tuhan, Sambal yang layak dipuji. Tak terima bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur. Kalau aku bersyukur hanya bagimu Tuhan, maka Kau yang layak dipuji. Oh, kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.
berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sejak musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Jadi Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ya, segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri dan kesempatan baru. Jadi Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Jadi Yesus selamanya, Yesus Masa dan tempat sia-sia. harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Korban apapun keadaannya, kita rela menerima apapun keadaannya, karena itu adalah wanita. Wanita adalah seorang yang rendah hati. Aku nggak dengan saya.
dia tuh sedang makan, tidak kan? Kau mau istri begitu? Jadi kata dari sikap syukur aku bahwa istri saya bilang karena itu adalah kekuatan bagi kita. Jadi ingatlah, pada pagi ini kita belajar bersama-sama kesabaran dalam penantian adalah kekuatan bagi kita semua. Tuhan tidak melihat lelaki, pria ataupun wanita, tapi Tuhan melihat tindakan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi kita melihat dalam Mazmur 37 ayat yang kelima hingga yang ketujuh, bagaimana kita memiliki kesabaran di dalam kita menanti pertolongan Tuhan tepat pada waktu. Ketiga ayat ini dia pendek, tapi dia sukar untuk kita lakukan di dalam kehidupannya sebagai orang-orang percaya. Jadi pada pagi ini ayat ini mengingatkan kita tentang pentingnya kesabaran di dalam menantikan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita sukar untuk menantikan, betul? Kadang-kadang kita sukar untuk menanti. Kadang-kadang ada keluhannya. Mengapa begini, bagaimana itu? Dan kita sering mengeluh dalam semua hal dalam kehidupan kita. Karena kita tidak sabar untuk menanti apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita bertindak di luar kemampuan kita sebagai orang-orang percaya. Tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini? Bahwa pentingnya kesabaran. Sebab kesabaran itu melalui kekuatan di dalam kita melewati setiap kehidupan kita di muka bumi ini sebagai orang-orang percaya. Jadi hari ini, kamu lagi tidak mau sabar dalam menghadapi segala situasi yang kita katakan tidak mau, kan? Tidak mau. Kita katakan pada saya tidak mau, saya pasti orang bersabar menghadapi apapun kesulitan di dalam kehidupan kita. Sebab mengapa saya katakan demikian? Kalau kita lihat dalam Korintus itu, bahwa setiap cobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita, tetapi Tuhan akan menolong kita untuk keluar dari segala cabaran dalam kehidupan kita. Jadi ada ayat yang menguatkan kita. Apapun cabarannya, dia akan menguji keimanan kita. Sebagaimana kita taat kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama ini, ketiga hal ini, yang pertama, umat Tuhan akan menghadapi berbagai cabaran. Mengapa kita harus sabar? Sebab sabar itu memiliki kekuatan. Sebab kita akan menghadapi berbagai cabaran dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, buat mengingatkan diri kita atau hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita jangan cepat marah kepada diri kita sendiri, marah kepada keadaan, marah kepada Tuhan. Mengapa Tuhan tidak tolong saya? Kadang-kadang begitu dalam pikiran kita, sehingga hal ini bermain dalam pikiran kita. Lalu dalam yang ketiga, dalam semua ini adalah momen penting bagi kita sebagai orang-orang percaya. Dan Tuhan ada untuk kita dalam semua keadaan hidup kita. Jadi ingatlah, kalau kita dalam keadaan lemah, ingatlah Tuhan ada untuk saya dan saudara untuk menolong tepat pada waktunya di dalam kehidupan kita. Jadi ketiga hal adalah kunci bagaimana kita hidup dalam kesabaran. Dan kesabaran adalah kunci untuk menguatkan kita dalam semua hal di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ingat, kita orang yang sabar seringkali diuji dengan berbagai hal dalam kehidupan kita. Tapi ingatlah bahwa Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi bersyukurlah kalau kesabaran kamu diuji. Kan? Kadang-kadang satu rumah pun 2-3 kali boleh bersabar kita kan. Tapi kalau berkali-kali, sabar gak kamu? Bilang sabar. Tapi dalam kita bilang sabar, ingat bahwa Tuhan berkali-kali menolong kita untuk melepaskan kegeraman, kemarahan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita, tapi Dia berkali-kali menolong kita supaya kita tetap hidup di hadapan Tuhan. Jadi ingatlah saat ini apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini dalam dalam ayat ini menyatakan dalam ayat yang ke-5, ayat yang ke-7, dia katakan di situ, diam dirilah. Bukan hanya berdiam diri, kita tidak buat apa-apa,
kita berdiam diri, kita meredakan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mohon agar Tuhan akan bekerja lewat kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita, kata Tuhan. Sehingga dia menyatakan di sini bahwa kita harus berdiam diri di dalam kehidupan kita. Kadang di saat rumah kita apa yang kita mau buat? Marah dulu kan? Sebetulnya kita sedar, saya pula berbuat dosa. Baru kita ingat, Tuhan ampuni saya begini. Itu adalah suatu hal yang sangat baik. Kita seperti Simon Petrus itu, sekalipun dia menyangkal Yesus 3 kali, tetapi dia tetap kembali kepada Tuhan. Tapi dia sekali apa dia buat? Dia bertobat kah? Yudas itu, dia tahu dia salah, dia menyangkal Yesus dan dia menjual Yesus. Apa dia buat? Dia lari kepada dunia, dia bunuh diri, kan? Dia bunuh diri sebab dia sudah hilang sabarnya. Dia sudah hilang sabarnya, kan? Jadi dia berbuat apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sudah dia berbuat salah, dia membuat tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi hari ini kita diingatkan bahwa kita harus berdiam diri. Bila kita berdiam diri, kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta kekuatan daripada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan akan Dia menolong kita dalam semua keadaan hidup kita. Sebab kita tidak sanggup melewatinya sendiri. Tanpa Tuhan menolong kita di dalam kehidupan kita. Sebaliknya, apa yang kita rasakan? Rasa takut kita, kan? Kamu tahu rasa takut itu dari mana? Rasa takut itu dari pekerjaan iblis. Dia bekerja melalui pemikiran kita. Lalu dia akan turun ke hati kita. Dan melalui hati kita ini kita merasa takut. Kita tidak tenang karena kuasa kegelapan akan menguasai kita. Pokok kuasa kegelapan dia tidak benar membiarkan orang-orang percaya itu taat kepada Bapa di surga. Tapi dia sering mencari kelemahan kita. Di mana ada kelemahan, di situ dia bekerja. Di mana ada kekuatan, di situ dia lari. Karena dia takut. Sebab kita adalah milik Tuhan. Jadi ingatlah hari ini bahwa kita memerlukan kekuatan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya dalam hidup kita. Dan dia katakan harus berdiam diri di hadapan Tuhan. Baik itu menunggu jawaban doa, mencapai tujuan perubahan dalam hidup kita. Jadi ingatlah, pasti kita mempunyai rencana yang terbaik dalam kehidupan kita supaya Tuhan lakukan. Tapi kuncinya berdiam diri di hadapan Tuhan. Melalui doa kita, boleh kita merenungkan firman Tuhan dan kita mentaatinya, maka Tuhan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita setiap hari. Tapi kadang-kadang kita lalai, kan? Kita lalai dalam doa kita lalai dalam melakukan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Sehingga kamu tahu apa itu kita berdoa dan membaca firman Tuhan dan mentaatinya. Itu merupakan pagar bagi hidup kita ini, supaya kita tidak menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan, tapi kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi ingatlah pada hari ini bahwa Tuhan itu ada untuk kita dalam semua keadaan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Kuncinya kita harus berdiam diri, datang kepada Tuhan, nyatakan kepada Tuhan, Tuhan saya tidak mampu melewati saya, tapi tolong saya supaya saya ada kekuatan untuk melewati semuanya di dalam hidup saya. Jadi ini merupakan kerendahan hati kita. Kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, sebab kita tidak mampu menolong diri kita sendiri tanpa Tuhan bekerja dalam setiap pribadi kita yang percaya kepada Tuhan. Dan yang katakan bahwa kesabaran adalah suatu kebajikan yang mengajar kita untuk mempercayakan waktu dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi berarti kita sudah mempercayakan kita kepada Tuhan. Mengapa kita ragu-ragu lagi? Mengapa kita takut lagi? Mengapa kita khawatir lagi? Mengapa kita gelisah lagi untuk menjalani hidup kita sebagai orang-orang percaya dalam kehidupan kita? Sedangkan kita sudah mempercayakan waktu dan rencana Tuhan itu dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan.
di dalam kehidupan kita pada hari ini. Jadi ingatlah, buat Tuhan itu punya rencana yang terbaik untuk kita. Kita ingat dalam Yeremia, buat Tuhan itu punya rencana-rencana yang terbaik untuk kita dan bukan mendatangkan kecelakaan bagi kita. Jadi ingatlah, ini akan menguatkan kita untuk melewati segala hal dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kata firman Tuhan ini, bahwa kesabaran dalam penantian ada kekuatan di dalam kehidupan kita. Jadi saya sendiri pun kalau terlampau menunggu, saya juga mengeluh. Dan kadang-kadang doa kita juga tidak benar. Dulu saya, ini pengalaman saya lah. Itulah kadang-kadang kalau kami ke bandar, jadi ini satu hal yang sangat penting bagi kita. Dia menguji kesabaran kita dan dia menguji penantian kita dan semua hal kita. Tapi satu persatu Tuhan akan menjawab dalam kehidupan kita. Kalau kita menanti terlampau lama sekali, dan itu akan berikan kekuatan ketenangan dalam kehidupan kita. Jadi jangan putus asa. Kuncinya harus sabar dari dalam penantian. Dalam hal ini ada kekuatan dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya. Jadi ingatlah dalam hal ini. Dalam hal yang kedua, mengingatkan bagi kita, bagi diri kita sendiri, hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita lihat dalam Mazmur 37 ayat yang ke-7b yang menyatakan di situ, jangan marah akan keberhasilan orang lain. Ini mengingatkan diri kita, menguatkan kita, seringkali membanding-bandingkan diri kita. Kenapa saya tidak seperti dia? Mengapa saya tidak punya ini? Itu kan membuatkan kita marah, geram dalam kehidupan kita. Kami tahu kenapa itu terjadi dalam hidup kita. Karena kita tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan adalah sumber berkat. Dan Tuhan adalah sumber segala sesuatu yang kita lakukan. Kalau itu berkenan kepada Tuhan dan kehidupan kita. Jadi ingatlah akan hal ini. Jangan marah terhadap keberhasilan orang lain. Karena orang yang melakukan tipu daya. Kadang-kadang kita juga seperti ini dalam kehidupan kita. Kita seringkali diombang-ambingkan oleh ilah zaman. Kita seringkali diombang-ambingkan oleh pemikiran kita sendiri. Tapi ingatlah bahwa kita harus tetap berdiri dalam iman kita. Kamu ingat Petrus? Sewaktu dia melihat Yesus berjalan dengan di atas air, apa dia buat? Dia juga mau ikut Yesus kan? Dia mau ikut Yesus berjalan di atas air. Di masa dia berjalan atas air itu, dia melihat Tuhan. Tapi setelah dia sudah berjalan menuju kepada Yesus, apa yang terjadi? Apa dia lihat? Dia lihat apa dia lihat? Dua perkara dia lihat. Dia rasakan dalam hidupnya. Keraguan. Apa? Kebatiran. Sebenarnya sudah berjalan dengan Yesus dia. Dia sudah ada hidup di dalam Tuhan. Tetapi setelah dia melihat Yesus, dia berjalan dengan penuh ketenangan. Dia tenang, dia tidak takut apa-apa, dia tidak gelisah. Tetapi setelah dia tunduk, dia melihat apa? Dia melihat angin yang sangat kuat. Dia melihat gelombang yang sangat kuat. Apa yang terjadi dengan dia? Dia sudah mulai gelisah, dia sudah mulai takut, dan dia sudah berpaling daripada situasi itu. Dan apa yang terjadi? Dia hampir tenggelam. Di dalam dia hampir tenggelam itu, apa yang dia buat? Mungkin dia sampai di sinilah. Apa dia katakan? Tuhan tolong saya, mungkin itu dia dalam perasaan dia katakan, Tuhan tolong saya mau hanyut sudah, mungkin kan? Nah, begitu juga dengan keadaan. Siapa yang datang tolong kita? Orang-orang dalam perahu itu tidak, mereka hanya melihat Petrus yang hampir tenggelam. Mereka tidak dapat menolong karena mereka juga takut tenggelam, sebab mereka masih manusia. Mereka tidak boleh berjalan di atas air kan. Mereka hanya duduk dalam perahu, berdiam diri, mereka melihat. Nah, begitu juga kita sebagai orang-orang Kristen. Kadang-kadang kita ingin kuat pada mulanya. Kita tetap mengikuti jalan Tuhan itu, tertuju kepada Tuhan. Tetapi apabila kita sudah diuji, kita melihat ujian itu, dan kita mulai sudah takut, gelisah, dan melihat kita mulai tenggelam. Kita mencari dan apa yang ada yang perlu menguatkan kita dalam dunia ini. Tapi last sekali, siapa kita cari? Kita
berserah. Tuhan, aku surrender, bilang, kita tidak terlibat apa-apa lagi. Kita hanya berserah kepada Tuhan. Apa yang terjadi, saya tetap ikut Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus di dalam hidup kita. Mereka katakan pada diri kita sendiri. Sekali Yesus, selamanya Yesus di dalam hidup saya. Nah, jadi itulah kita sebagai orang-orang Kristen. Jangan katakan orang Kristen itu mudah. Orang Kristen itu mudah untuk masuk surga. Tidak. Karena memerlukan cabaran, cobaan di dalam kehidupan kita. Tapi kuncinya kita harus sabar menanti pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Itulah kata firman Tuhan ini, bahwa kita sentiasa hidup dalam kekuatan yang ada Tuhan. Sebab itu kita akan menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup di luar Kristus, pasti kita akan merasa kecewa. Kita akan merasa putus asa dalam semua keadaan hidup kita. Tetapi kalau kita hidup dalam Tuhan, pasti Tuhan itu akan menolong kita dalam semua keadaan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Apa yang dikatakan dalam Amsal 14 ayat yang ke-29. Di situ satu peringatan bagi kita dalam Amsal 14 ayat yang ke-29. Di dalam kehidupan kita, buat mereka percayakan hidupnya kepada Tuhan, buat sebelum hari berlaku Tuhan akan menolong dia. Tuhan mengetahui setiap hal dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ini ada satu orang-orang percaya. Jadi jangan kau membenarkan kalau orang bercakap, Tuhan kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan kita harus sabar. Dia sabar, dia tidak mau menghukum kita. Dia mau agar semua kita diselamatkan dalam kerajaan surga, dalam kehidupan kita. Kuncinya apa? Kita harus mengakui dosa kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah mengakui kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni kita. Dosa yang tidak boleh diampuni apa? Kalau kita tidak mengampuninya di hadapan Tuhan. Bagaimana dia mengampuni kita kalau kita tidak beritahu dia, kan? Bagaimana dia memberi kita kalau kita tidak memberitahu dia dalam kehidupan kita? Jadi ingatlah, kita mau, kita minta kepada Bapa di surga. Sudah kita meminta, kita percaya, kita yakin, jangan bimbang, dan kita akan menerima sesuai dengan kesabaran yang kita nantikan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ingat dalam Amsal 14 ayat 29, tapi orang yang sabar memiliki pengertian yang besar di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Seingatan kita hari ini, orang yang sabar tidak mudah, ya. Orang yang sabar dia seringkali menyakiti hatinya sendiri karena dia tidak meluapkan kepada orang lain. Tapi kuncinya kita sebagai orang yang percaya bagi tahu Tuhan kesabaran saya terbatas, tapi kekuatan saya kepada Tuhan tidak akan terbatas dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Namun ayat ini mengingatkan kita untuk tetap tenang dan bersabar, tidak akan membiarkan keberhasilan orang lain itu mempengaruhi kita dalam kehidupan kita. Tidak akan mempengaruhi kehidupan kita untuk mengambil tindakan yang salah dalam kehidupan kita. Namun kita memilih untuk ikut Yesus dalam kehidupan kita. Pilihan kita adalah untuk hidup di dalam Tuhan seumur hidup kita sebagai orang-orang percaya. Itulah sebabnya kata firman Tuhan ini, buat yang mengingatkan kita. Sebab Tuhan mempunyai rencana yang adil dan benar bagi setiap orang di dalam kehidupan kita. Jadi ingat, Tuhan itu adil di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan dia katakan bahwa kita harus percaya prosesnya Tuhan itu ada hasilnya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sebab segala perkara kata firman Tuhan ini, sebab segala perkara dapat bertanggung di dalam Tuhan. Di luar Kristus kita tidak dapat menanggungnya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi ingatlah pada pagi ini bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi baik besar kecilnya masalah kita, ingatlah bahwa tidak penanggungnya di dalam kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan dikatakan bahwa ini merupakan janji Tuhan bagi kita
yang sabar menanti pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan dalam Mazmur 37 ayat yang ke-23 hingga yang ke-24. Kita lihat bersama-sama di sini. Saya akan bacakan ayat ini. Ayat yang ke-23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi ini janji Tuhan bagi kita yang percaya kepada Tuhan, bagi kita yang hidup dalam sabar menanti pertolongan Tuhan. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita, di mana Tuhan akan menetapkan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Dan dia katakan bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan untuk memelihara kita, menjaga kita. Lalu dalam ayat yang ke-24, apabila jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang dia. Berarti kalau kita jatuh pun, lebih teruk sekali pun tidak jatuh, hidup kita, Tuhan tetap menopang kita dalam kehidupan kita. Tuhan akan tetap menguatkan kita supaya kita tetap memuliakan Tuhan di dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Sebab itu, ingatlah janji Tuhan ini. Di saat kamu menyerah, di saat kamu putus asa, ingatlah kata firman Tuhan ini, bahwa kita tidak sampai jatuh tergeletak, tapi Tuhan akan menopang kita dengan tangannya yang berkuasa dalam kehidupan kita. Lalu dalam hal yang ketiga, hal yang terakhir, di mana dalam momen penantian Tuhan ada untuk kita. Berarti Tuhan itu akan bertindak dalam semua keadaan hidup kita. Kalau kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, dia adalah dasar yang teguh bagi kita untuk tetap percaya kepada Tuhan, bahwa kita tidak akan digoyahkan oleh segala zaman. Kita tidak akan berputus asa mulai keadaan yang kita alami dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tapi apa dikatakan dalam ayat yang kelima hingga yang ke-6, dia menyatakan di situ bahwa dikatakan kita akan muncul seperti terang dan hangus seperti siang. Tapi kuncinya, kata firman Tuhan ini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Apa yang pertama sekali, kalau kita mau menantikan Tuhan dalam kehidupan kita, menantikan pertolongan Tuhan dalam hidup kita, pertama serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Kita percaya walaupun kita tidak dapat melihat apa yang ke depannya, tapi kita percaya bahwa di depan itu ada yang terbaik untuk hidup kita sebagai orang-orang percaya di dalam kehidupan kita. Sehingga dia katakan bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, siapa yang bertindak? Kitakah atau Tuhan? Tuhan yang bertindak di dalam kehidupan kita sesuai dengan keperluan kita. Bagi kita yang hidup menyerahkan diri kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Sehingga dia katakan di sini bahwa di hadapan Tuhan kita akan merasakan damai sejahtera, sukacita di dalam kehidupan kita setiap orang-orang percaya. Oleh itu mari kita merenungkan kasih dan kebijaksanaan Tuhan. Ingat akan kebaikan Tuhan sepanjang hidup kita. Apa yang dikatakan dalam Mazmur 33 ayat yang ke-22. Dia menyatakan di situ bahwa Tuhan itu, ingat Tuhan selalu setia menyertai kita selama menaruh harapan kepada-Nya. Jadi ingatlah, Tuhan selalu setia di dalam kehidupan kita selagi kita berharap kepada Tuhan. Jadi kalau kita tidak berharap kepada Tuhan, kesetiaan itu tidak ada dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Oleh itu, mari kita tetap mencari Tuhan dalam hidup kita, tetap setia kepada Tuhan, dan tetap berharap kepada Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Jadi firman Tuhan ini pada pagi mengingatkan kita, mari kita minta kekuatan dari Tuhan supaya kita sabar menanti segala pertolongan Tuhan tepat pada waktunya di dalam kehidupan kita. Oleh itu, marilah kita tetap bersabar dan menanti pertolongan Tuhan di dalam kesulitan dan juga cabarannya kita hadapi. Ingat janji Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Benar, Dia adalah pemenang setia bagi saya dan saudara di dalam kehidupan segala orang-orang percaya. Apapun kesulitannya, tetap ingat Tuhan. Jangan melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Oleh itu firman Tuhan mengajak kita pada pagi ini, marilah kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu sumber kekuatan dan sumber keselamatan yang kekal di dalam kehidupan kita pada saat ini. Tanpa Tuhan, kita tidak akan menikmati hidup hari ini. Karena kita adalah
hidup dalam penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Sebab Tuhan itu adalah Maha Kasih. Dia sentiasa menjaga kita. Dia sentiasa melingkupi setiap kehidupan kita. Apapun keadaan kita hari ini, Tuhan melihat. Dia bersama-sama dengan orang-orang yang percaya pada hari ini. Jadi firman Tuhan yang sampai di sini sama-sama bangkit berdiri dan saya undang semua
dahil siya